Ada satu pertanyaan lagi, Pak Aziz Diornay, advokat. Apa pendapat Komodo Lawyers Club terhadap apa yang terjadi sekarang ini? Khususnya para tersangka yang sebentar lagi beberapanya akan dilimpahkan ke pengadilan sebagai terdakwa. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Komunitas Komodo Lawyers Club ya tentunya mendukung penuh proses penegakan hukum di Manggarai Barat. Itu dulu poinnya. Yang kedua, komunitas Komodo Lawyers Club tentu memandang perlu untuk memberikan advokasi atau memberikan pendapat ya terkait dengan sengketa tanah 30 hektar ini. Ya ada katanya mafia di sana. Baik, kita memang menelusuri dan mengamati betul kasus demi kasus ya. Bahkan hari ini beberapa tersangka itu sudah dikirim namanya ke pengadilan. Nah, kami berpendapat bahwa nama-nama yang akan dikirim ke pengadilan menurut kami itu sudah setidaknya secara hukum terpenuhi ya. Terpenuhinya itu tentu berdasarkan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan. Sehingga kemudian nama-nama itu dikirim ke pengadilan untuk siap disidangkan. Tetapi kita ingin membedah apa yang terjadi sesungguhnya nanti itu di pengadilan. Nah, Komodo Lawyers Club berpendapat begini. Beberapa nama ini tentu memiliki potensi patut diduga telah melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Nah, patut diduga melakukan tindak pidana korupsi memang akan dibuktikan dalam proses persidangan di tipikor ya. Nah, masing-masing mereka tentu memiliki peran ya. Kita lihat bahwa beberapa tersangka ini memiliki profesi yang berbeda. Ada pengusaha lokal, ada warga negara asing, ya, ada oknum BPN, bahkan yang pernah menjabat jabatan strategis di BPN, ada oknum Pemda, ada advokat, bahkan juga ada calo ya. Nah, semua mereka akan disidangkan di pengadilan. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi ketika seluruh modus operandi mereka, seluruh tindak pidana mereka diungkap di pengadilan. Ya, tentu jaksa penuntut umum akan menuntut mereka dalam persidangan nanti. Nah, yang berikut, bagaimana putusannya? Nah, kita menilai dan menganalisisnya begini, bahwa seluruh peran dari beberapa tersangka yang akan disidangkan di pengadilan tentu akan diputuskan sesuai dengan tindak pidana mereka. Saya tidak yakin kalau seluruh nama itu dijatuhkan hukuman atau sanksi yang sama. Saya tidak yakin itu. Karena modus mereka itu berbeda-beda. Ya, bisa saja ada yang berperan sebagai orang yang membuat surat, ada yang berperan sebagai orang membawa uang, ada yang berperan untuk membeli tanah itu, ada yang berperan untuk macam-macam. Jadi yang namanya mafia atau peran dalam kasus yang begini besar pasti banyak. Tapi percayalah bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan negara itu berdampak baik untuk negeri ini. Apalagi, saya ingatkan, apalagi di kota super premium ini, sengketa tanah selama ini itu menjadi sebuah polemik yang menjadi problem besar di Manggarai Barat. Karena itu, untuk menuju kota super premium yang aman, kita perlu mendukung seluruh proses penegakan hukum yang terjadi saat ini.